Daniel 6 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Seperti yang biasa dilakukannya. Bapak Ibu perhatikan baik. Apa yang dikerjakan Daniel sehingga dia punya roh yang excellent Bapak Ibu. Ya, dia tetap bekerja di pemerintahan. Tapi dia punya roh yang luar biasa. Dia punya kerohanian yang luar biasa. Karena Daniel punya kebiasaan yang baik. Yaitu apa? Dia senantiasa punya persekutuan dengan Tuhan Bapak Ibu. Halo? Banyak di antara kita, bukan yang di sini ya Bapak Ibu ya, yang di kantor sebelah Bapak Ibu. Iya kan? Mereka kalau disuruh ya ibadah-ibadah begini, persekutuan-persekutuan begini, banyak alasannya Bapak Ibu, betul nggak? Udah mau stres nih saya nih Bapak Ibu nih, ya kan? Tolong bantulah Bapak Ibu ya, jangan diem-diem aja. Hah? Bener gak? Saya mau nanya sama Bapak Ibu, Daniel bisa cari-cari alasan gak untuk tidak beribadah kepada Allahnya? Halo? Dia udah tahu loh surat perintah itu udah keluar Bapak Ibu. Bisa gak dia cari alasan? Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh Tuhan aku berdoa gak perlu keluar suara lah Tuhan. Dalam hati aja Tuhan. Bisa gak dia cari alasan begitu? Bisa. Bisa nggak dia cari alasan Tuhan, ini kan waktunya cuma 30 hari. Jadi kayak gini deh Tuhan dah, ya kan. Daripada saya masuk gua singa, ya lebih baik saya nggak doa dulu, absen dulu 30 hari, nggak doa sama Tuhan. Nanti kalau udah 30 hari, baru kita lanjut lagi Tuhan. Bisa nggak? Bisa dia cari alasan begitu. Saya mau kasih tahu, manusia adalah makhluk yang paling pinter cari-cari alasan. 1001 macam alasan kita bisa bikin Bapak Ibu untuk apapun. Kenapa? Manusia makhluk cerdas. Setuju gak dengan saya? Betul gak? Tapi kadang-kadang alasan-alasan yang kita buat Bapak Ibu untuk kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Kadang-kala inilah yang membuat kita kalah dalam kehidupan. Kadang-kadang itu adalah celah yang kita buat sehingga kuasa-kuasa kegelapan masuk ke dalam kehidupan setiap kita, mengobrak-abrik kehidupan kita Bapak Ibu. Itu sebabnya nggak bisa enggak, kalau Bapak Ibu mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan, kita harus punya hubungan dengan Tuhan Bapak Ibu. Satu hari Daud ada di sebuah kota bernama Siklak Bapak Ibu, dia baru pulang perang nih Bapak Ibu. Ya, dia lihat Bapak Ibu sampai di kota itu, dia lihat ya anak-anak laki-laki perempuan pada diculik, mereka pada dibunuh Bapak Ibu. Dan dalam tekanan seperti itu bahkan firman Tuhan berkata, rakyat hendak melempari Daud dengan batu. Halo? Musuh yang dihadapi Daud bukan hanya sekedar bangsa Edom, bangsa Filistin yang di luar. Tapi ternyata waktu sampai di Siklak, rakyatnya sendiri berusaha untuk melempari Daud dengan batu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Firman Tuhan katakan apa? Coba kita baca sama-sama. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Perhatikan baik Bapak Ibu, apa yang dilakukan Daud pada saat dia mengalami terjepit Bapak Ibu. Ya, maju kena, mundur kena Bapak Ibu. Apakah Tuhan masih berfirman lewat multimedia kita? 1 Samuel 30, wah jadi mati Bapak Ibu ya kan. Haleluya. Ya kadang-kadang begini Bapak Ibu ya, teknologi kadang-kadang tidak memudahkan kita. Malah Kidung Agung. Yang pegang multimedia kayaknya sukanya Kidung Agung. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca dah. Ada Alkitab di handphone Bapak Ibu? Wah ada, coba ya 1 Samuel ya. Itu perjanjian baru kalau nggak salah Bapak Ibu ya. Ada amin?
Ya, jebakan Batman Bapak Ibu. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bapak Ibu lihat ya. Waktu Daud dalam keadaan terjepit Bapak Ibu. Apa yang dikerjakan sama Daud? Dia nggak pakai kekuatan dirinya sendiri Bapak Ibu. Halo? Betul nggak? Dia minta kepada Imam Ahimelek Bapak Ibu. Bawalah efod itu kepadaku. Katakan sama-sama efod. Saudara tahu nggak apa itu baju efod? Pernah lihat nggak? Enggak ya. Baju efod itu baju berdoa para imam Bapak Ibu. Ya. Itu bentuknya kotak Bapak Ibu, itu ada 12 batu permata Bapak Ibu. Ya, kenapa imam harus pakai baju itu? Karena memang itu sudah diatur dalam kitab imamat Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan di dalam perjanjian lama, orang mau datang kepada Tuhan, repotnya minta ampun Bapak Ibu. Halo? Mesti ada kaosnya, ada kostumnya, ada bajunya Bapak Ibu. Belum lagi ada aturan-aturan yang gak boleh sembarangan masuk Bapak Ibu. Halo? Bapak Ibu seorang imam, kalau dia masuk menghadap tabut perjanjian, dia nggak mengikuti aturan, begitu dia masuk ruangan, angus mati Bapak Ibu. Halo? Di zaman perjanjian lama, untuk kita berjumpa dengan Tuhan, begitu susah dan rumitnya Bapak Ibu. Dan ketika kita masuk dalam perjanjian baru, Bapak Ibu lihat, ketika Yesus tersalib Bapak Ibu, ada sebuah fenomena yang luar biasa. Yaitu apa? Tirai bait suci terbelah menjadi dua. Tahu ya? Betul? Tirai bait suci terbelah menjadi dua itu Bapak Ibu, itu bukan hanya sekedar fenomena alam. Tapi itu sebuah pesan profetik kepada setiap kita. Bahwa begini, dari semenjak kematian Yesus, saudara dan saya, kita datang kepada Tuhan. Saudara gak perlu lagi imam. Gak perlu lagi pengantara. Saudara bisa langsung menghadap kepada Tuhan. Begitu mudahnya Bapak Ibu. Itu sebabnya Alkitab berkata, kamu adalah bangsa yang kudus. Imamat yang rajani. Katakan sama-sama imamat. Kata dasar imamat apa? Mamat. Oh bukan mamat ya. Imam. Imam artinya apa? Ya artinya saudaralah imam yang rajani. Saudara nggak perlu lagi perantara. Saudara bisa langsung datang kepada Tuhan. Gampang banget Bapak Ibu. Untuk kita bersekutu dengan Tuhan. Apalagi di zaman sekarang ini. Untuk kita bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Jauh lebih gampang lagi. Betul nggak? Hari ini mungkin ada yang online Bapak Ibu. Mereka tinggal link pakai Zoom. Betul ya? Betul gak sih? Tinggal pakai Zoom. Saudara nggak perlu keluar dari meja saudara. Saudara bisa tetap ada di meja kerja saudara. Tinggal masuk Zoom, tinggal klik Bapak Ibu. Saudara bisa langsung bersekutu bersama dengan saudara seiman. Saudara bisa bersekutu bersama dengan Tuhan. Gampang banget Bapak Ibu. Halo? Saya nggak tahu bagaimana dengan kehidupan saudara bergereja. Di gereja kita pasti ada doa pagi dong. Enggak ya? Gereja apa itu? Enggak ada doa pagi. Ada doa pagi enggak? Ada, betul gak sih? Dan biasanya ada yang onsite juga ada yang online Bapak Ibu. Betul gak sih? Bapak Ibu bisa bayangkan untuk doa pagi online semuanya. Kalau kita nggak bisa keluar dari kasur kita, saudara tetap bisa di kasur. Betul gak sih? Tinggal klik, itu pun masih ada yang susah untuk melakukannya Bapak Ibu. Kebangetan banget Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa hidup dalam kemenangan kalau kita nggak punya effort untuk mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa punya roh yang luar biasa kalau kita nggak punya tuntunan yang daripada Tuhan. Halo? Kalau kita punya roh yang excellent, orang mau cari-cari kesalahan kita, nggak bakalan ketemu Bapak Ibu. Betul nggak? Kenapa? Excellent, sama seperti Daniel. Apa yang kita bangun dalam kehidupan ini? Halo? Saya mau nanya nih, tolong dijawab ya. Boleh nggak nih? Izin dulu. Boleh ya? Saudara kerja,
Tolong jawab dengan jujur ya. Boleh? Saudara kerja, cari duit, atau untuk memuliakan Tuhan? Asik. Jujur. Gak boleh dua-duanya. Pilih salah satu. Gak bisa jawab ya? Pertanyaan terlalu sulit buat saudara ya? Hah? Apa gimana nih? Bro, jawablah bro. Cari duit, bagus. Ini jujur. Ini yang masuk surga nih model-model begini. Dia jujur. Ya kan? Ya, tapi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, ya kan? Saudara kerja gak perlu cari duit. Percayalah, kalau saudara jadi orang yang profesional, saudara jadi orang yang excellent, ya. Saudara kerja dengan baik dan setia, percayalah, tiap tanggal 25, saudara gak perlu doa, masuk sendiri ke rekening saudara. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia Bapak Ibu, gak perlu kita cari-cari duit. Duit yang akan masuk sendiri, betul gak sih Bapak Ibu? Halo? Tapi kalau kita punya tujuan, kita bekerja untuk memuliakan nama Tuhan. Selain saudara mendapatkan berkat-berkat yang daripada Tuhan, hidup saudara juga jadi berkat buat sesama. Halo? Mungkin kita hari ini cuma berapa orang nih, gak sampai 20 orang. Saudara turun ke bawah. Tadi saya kan dari bawah, parkir di paling belakang Bapak Ibu. Waduh, ramenya minta ampun Bapak Ibu. Pada nongkrong, pada rokok, pada ngopi segala macam. Betul gak? Harusnya 20 orang di tempat ini. Kalau kita punya roh yang luar biasa. Bukan hanya sekedar kita profesional dalam pekerjaan kita. Tapi itu juga jadi berkat buat mereka Bapak Ibu. Halo? Kalau buat ngopi ya kan 50.000, 100.000, waduh bayar ya kan. Bus pakai QRIS, begitu persembahan. Udah jangan kesana-kesana dah, ntar banyak yang tersinggung lagi kan. Ya bahaya Bapak Ibu ya, jangan-jangan nih hari terakhir saya. Hari pertama dan hari terakhir ya kan. Ya, jadi milikilah kebiasaan, bangun kebiasaan itu Bapak Ibu. Ya, saya bertobat umur 20, sekarang udah 44 tahun usia saya Bapak Ibu. Sampai dengan hari ini saya masih punya saat teduh Bapak Ibu. Bangun pagi-pagi. Dengar firman Tuhan, belajar firman Tuhan, sharingkan firman Tuhan. Itu masih saya senantiasa lakukan Bapak Ibu. Kenapa? Itu makanan buat roh kita. Amin. Yang kedua, yang terakhir. 2 poin aja, jangan lama-lama. Yang kedua, bagaimana cara Daniel membangun roh yang luar biasa Bapak Ibu. Sehingga orang cari-cari kesalahan dia, tidak ditemukan kesalahan apapun. Saya mau nanya, Daniel itu pejabat tinggi kan, betul? Membawahi mereka ada 120 wakil raja. Di bawah wakil raja ada bupati-bupati. Saya mau nanya, jabatan Daniel tinggi gak? Tinggi, iya kan? Saudara setuju gak dengan saya? Semakin tinggi jabatannya, kerjaannya makin banyak. Kalau kerjaannya makin banyak, tanggung jawabnya makin banyak. Kalau tanggung jawabnya makin banyak, makin sibuk dia. Halo? Tapi lihat Bapak Ibu ya, semakin sibuk Daniel, dia gak lupa sama Tuhannya. Semakin sibuk Daniel, semakin dia ingat sama Tuhannya. Halo? Saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu ya, tolong dengar baik-baik. Di akhir zaman ini, kalau iblis gak bisa bikin saudara jatuh dalam dosa, iblis akan bikin saudara jadi orang yang paling sibuk. Saya ulang sekali lagi, tolong dengar baik-baik ya kan. Jangan sampai ada yang keluar lagi, karena satu udah keluar nih ya kan. Gak apa-apa Bapak Ibu ya kan. Di akhir zaman ini, kalau iblis gak bisa bikin saudara jatuh dalam dosa, iblis akan bikin saudara jadi orang yang paling sibuk. Sehingga apa? Kesibukan saudara menyita semua waktu saudara. Sehingga saudara kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Dan pada waktu saudara kehilangan persekutuan dengan Tuhan, itu celah kecil yang akan bisa menghancurkan kehidupan kita Bapak Ibu. Halo? Menurut Bapak Ibu Yesus sibuk gak? Sibuk aja atau sibuk banget?
Alkitab berkata dia jalan dari desa ke desa. Dia mengajar, berkhotbah, menyembuhkan orang sakit. Yang buta berjalan, yang lumpuh melihat. Ada amin? Hah? Orang lumpuh bisa berjalan nggak? Orang buta bisa berjalan nggak? Bisa. Orang lumpuh bisa melihat nggak? Yang salah siapa? Oh, lu jangan main-main sama pendeta. Pendeta jago ngeles. Bercanda Bapak Ibu ya kan. Ya kan, bahkan Bapak Ibu lihat nanti satu hari Yesus ada di perigi Yakub, dia mau istirahat. Dia mau minum Bapak Ibu, mau istirahat. Ketemu dengan wanita Samaria yang udah 5 kali menikah. Mau istirahat. Dia masih melayani wanita tersebut Bapak Ibu. Sibuk banget. Tapi sesibuk-sibuknya Yesus. Markus 1 ayat yang ke-35. Jangan kidung agung lagi Pak. Markus 1 ayat yang ke-35 firman Tuhan katakan apa? Ini ayat bagus Bapak Ibu ya, tolong dihafal Bapak Ibu ya. Luar biasa nih, wah mati lagi. Kayaknya ada roh-roh yang tidak senang dengan pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Ada serangan nih Bapak Ibu ya. Markus 1 ayat yang ke-35, coba ada yang udah dapat, boleh tolong bacakan, 1, 2, 3. Ulang, 1, 2, 3. Terus. Yesus yang sibuk Bapak Ibu. Ya, dia masih bangun pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap. Dia berdoa di sana. Ini Yesus nih Bapak Ibu. Raja, Tuhan, Juru Selamat dalam hidup kita. Masih berdoa Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Masih bangun pagi-pagi? Ngapain bangun pagi-pagi? Wih sedap. Masih bangun pagi-pagi? Ngapain bangun pagi-pagi? Wih sedap. Ini yang masuk surga ya. Jujur dia. Halo? Ya, saudara tahu gergaji gak? Gergaji itu buat motong apa? Kayu. Saya mau kasih tahu begini Bapak Ibu. Gergaji semakin sering dipakai, mata gergajinya itu mesti semakin sering diasah. Bapak Ibu. Kalau gergaji ini dipakai, tapi mata gergajinya nggak pernah diasah, apa yang terjadi? Tumpul. Pernah motong kayu dengan gergaji tumpul? Punya gergaji nggak? Nggak punya, jangan ngomong kalau nggak punya gergaji. Jarang. Saudara, kalau kita motong kayu pakai gergaji tumpul, kira-kira apa yang terjadi? Kita keluarkan banyak tenaga. Ya kan? Kita capek, keringetan. Nggak putus-putus Bapak Ibu, sia-sia. Kenapa? Tumpul. Pernah mikir nggak? Pernah mikir gini nggak? Kita udah kerja capek-capek, banting tulang, peras keringat. Katakan sama-sama, banting tulang. Lebay banget ya, peras keringat. Ya kan? Kita udah kerja, waduh sampai lembur-lembur. Tapi berkat yang kita punya seperti ngisi karung bocor Pak. Tahu ya, ngisi karung bocor ya. Kita isi, keluar lagi, ngisi, keluar lagi. Pertanyaan saya, kenapa? Karena gergaji yang kita punya tumpul Pak. Sekali lagi, sama juga seperti hidup kita. Semakin sibuk kita Bapak Ibu, harusnya kita semakin perlu Tuhan. Jangan mengabaikan Tuhan. Masih ada waktu gak nih? Masih ada waktu. Atau saudara mau istirahat untuk mengenyangkan perut saudara? Masih ada waktu? Ya kita demokrasi aja nih Bapak Ibu ya kan. Negara demokrasi. Masih siap dengar firman Tuhan? 1 ayat lagi. Ya. Yesaya 40 ayat 31. Tiba-tiba ingat Bapak Ibu ya. Ya.
biar kalaupun ini hari terakhir saya, ya seenggaknya udah puas lah khotbah di sini kan. Yesaya 40 ayat yang ke-31, ini ayat bagus Bapak Ibu. Ya kan. Baca 1, 2, 3. Katakan sama-sama, menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan tuh kayak gimana? Ini Tuhan mana ya? Itu menanti-nantikan Gojek Bapak Ibu, kan bukan menanti-nantikan Tuhan. Alkitab dalam terjemahan bahasa Ibrani katakan seperti ini, tetapi orang yang mengikatkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang melilitkan dirinya kepada Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti apa? Burung Raja Wali. Bu, menurut Ibu lebih rohani mana? Burung Raja Wali apa burung gereja? Dijawab aja Bu, nih waktu lagi, sebentar lagi. Jangan. Lebih rohani mana? Burung Raja Wali atau burung gereja? Bukan di Alkitab. Yang pokoknya yang saya tanya, lebih rohani mana? Kalau dari namanya, burung gereja lebih rohani. Kenapa? Karena ada tulisan gerejanya itu Bapak Ibu. Betul gak sih? Tapi saudara tahu, burung gereja itu cuma namanya doang rohani. Kelakuan gak rohani. Pernah lihat burung gereja gak? Kan nangkring tuh di kita punya tiang listrik tuh. Iya kan? Jangankan kena badai Bapak Ibu. Kena angin sepoi-sepoi. Masuk rumah kosong. Masuk masjid kosong, wihara kosong. Jadi ini burung-burung murtad sebenarnya di Bapak Ibu kan. Hah? Beda dengan burung Raja Wali Bapak Ibu. Namanya gak rohani, tapi kelakuannya rohani. Dari mana burung Raja Wali kelakuannya rohani? Karena firman Tuhan berkata, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan seumpama burung Raja Wali. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Coba lihat tampang samping kanan, samping kiri, lihat wajahnya. Wajah capek semua kan. Banyak orang sekarang banyak capek Bapak Ibu, kenapa? Gak ada kekuatannya. Bangun kekuatan yang ada di dalam kita. Jangan bangun yang di perut kita terus Bapak Ibu. Halo? Kalau saudara kasih perhatian kepada perut saudara, saudara kasih perhatian kepada roh saudara, lebih lagi yang mengerti katakan haleluya. Oke? Udah, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat makan siang, God bless you all, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat siang hari ini ya Bapak. Hari ini kami boleh belajar dari Daniel ya Tuhan. Biar roh yang Daniel miliki sama seperti apa yang kami miliki ya Bapak. Hari ini biar kami berfokus membangun roh yang ada di dalam kami. Supaya kami gak jadi orang-orang yang kalah. Kami gak jadi orang-orang yang pecundang. Kami gak jadi orang-orang yang mudah, lemah dan lesu. Hari ini berikan kekuatan ekstra kepada kami. Ada begitu banyak tantangan, rintangan yang menghadangi kami di depan sana. Tapi kami percaya, sekalipun ada gunung yang tinggi, tembok yang tinggi, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami akan cakap melawan perkara-perkara yang luar biasa. Engkau memberkati kami satu persatu ya Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, masalah apapun yang kami sedang hadapi, sedang kami gumulkan. Hari ini ya Tuhan, biar roh Allah berkuasa atas kehidupan kami. Spirit yang sama yang dimiliki Daniel akan kami miliki karena kami punya Tuhan yang sama. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami. Biar kami boleh melihat iman dan pengharapan kami kepada Engkau tidak akan pernah sia-sia ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan kami. Nyatakan kuasa-Mu hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap kami yang sudah memberikan diri kami untuk bekerja di tempat ini. Biarlah ketika kami bekerja memuliakan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar kami mendapatkan gaji tiap bulan. Tapi hidup kami juga jadi berkat buat sesama kami. Dimanapun kami ada, kami jadi garam dan terang. Kami jadi berlian yang senantiasa bersinar. Sekalipun dimanapun Tuhan tempatkan kami. Nyatakan kuasa-Mu hari ini ya Bapa.
Biar kuasa Tuhan termaterai dalam kehidupan kami. Biar firman Tuhan yang kami dengar berakar, bertumbuh, bahkan menghasilkan buah. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Langsung ditutup ya. Oh masih ada pengumuman. Oke silakan. Puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita sudah sama-sama dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dieter. Terima kasih banyak, sangat sungguh luar biasa. Kiranya Pastor Dieter selalu diberkati Tuhan, keluarga juga diberkati, dalam pelayanan juga diberkati. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar dan sekalian memberikan persembahan, kita sama-sama memuji Tuhan dengan bernyanyi segala puji syukur. Bapak Ibu yang di online juga bisa memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera. Bapak Ibu yang di sini bisa men-scan yang ada di meja juga atau di layar. Mari kita sama-sama menyanyikan segala puji syukur. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan yang terus mengalir dalam hidup kami. Kami sudah memberikan persembahan yang Tuhan berikan kepada kami walaupun sedikit. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati persembahan ini supaya persembahan ini bisa berguna untuk pelayanan di tempat ini Tuhan, Binroh Kristiani di Takom Group. Tuhan berkati juga supaya kami semua bisa berguna untuk dimanapun kami berada Tuhan, di tempat kerja kami masing-masing. Tuhan berkati kami supaya kami semua layak di hadapan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
berkati setiap kami Tuhan, siapapun yang memberikan, yang sudah mengambil bagian Tuhan berkati, supaya hidup kami selalu layak di hadapan Tuhan dan kami bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam dunia ini, dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sebelum masuk dalam doa syafaat, mungkin ada pengumuman dari pengurus. Halo, ada sebenarnya. Suara saya kedengaran nggak? Iya, terdengar Bu Jove. Oke, bisa dijadikan co-host sebentar, Bang Raden. Oke, terima kasih Bapak Pendeta Dieter Nicholas atas sharing firman-Nya yang membuat kami jadi menggebu-gebu lagi, bersemangat. Oke, terima kasih. Nama saya Jove Maldi Sinaga, saya mewakili pengurus Bindro Kristiani Nasional Telkom Group. Pertama, cepat aja ya, ini sudah waktunya. Diumumkan kepada kita semua bahwa acara ibadah Bindro Kristiani Telkom Group seperti ini itu diadakan setiap Jumat siang. Diharapkan kepada seluruh pengurus Bindro Kristiani lokal di seluruh Telkom Group itu yang sedang tidak ada ibadah lokalnya, diharapkan banget untuk mengarahkan jemaatnya dan menghadiri ibadah Telkom Group seperti ini ya. Jadi yang ada di lokasi terdekat bisa onsite, yang ada di luar lokasi atau sekitar area luar lokasi bisa Zoom seperti ini. Untuk tanggal 1 Agustus itu ibadah misa Katolik di Telkom Hub, khusus yang di Telkom Hub ya, khususnya juga bagi yang rekan-rekan dari denominasi Katolik dengan host PD Telkomsel. Tapi juga berbarengan dengan itu ada Bindro Kristiani reguler gitu ya, yang untuk di luar Telkom Hub maupun yang di luar Katolik gitu ya, itu dari host Kalimantan. Kemudian tanggal 8 Agustus reguler seperti biasa Telkomsel dan 15 Agustus Telin. Menara doa itu tetap kita adakan rekan-rekan sekalian ya, seperti tadi kata Bapak Pendeta Dieter ya, kita harusnya bisa meniru Daniel ya, dia 3 kali sehari. Nah ini cuman kita minta 2 kali seminggu saja gitu ya, setiap hari Selasa dan Kamis. Beberapa tips, pilih salah satu hari aja. Kalau rekan-rekan Bapak Ibu sekalian tidak sempat dua-duanya, boleh pilih salah satu, Selasa atau Kamis. Kalau tidak sempat semua, boleh ikuti secara pasif, secara online. Dengerin aja ya. Ya, semoga bisa mengaminkan lah dan ikut serta kita dalam kesatuan hati, kerendahan hati kita berdoa bagi Telkom Group, bangsa, negara, dan Green. Apalagi sekarang kita sedang dalam masa-masa yang tidak baik-baik saja ya, baik bangsa kita maupun ya Telkom Group ya. Kita cukup struggle saat ini. Yang ketiga, Telkomers baca Alkitab salah satu tiang pertumbuhan rohani selain doa dan persekutuan seperti ini adalah membaca Alkitab. Kita bersyukur di perusahaan kita, di Telkom Group, itu disediakan fasilitasnya, yaitu Telkomers baca Alkitab. Bagi para peserta TBA, mari tetap kita disiplin, meskipun konsistensi tidak mudah ya. Saya sendiri juga sering telat gitu, tapi tetap maju gitu ya. Kesempatan mengandalkan Roh Kudus untuk mengalahkan kedagingan kita, dan mari kita membangun sikap hati yang senantiasa lapar dan haus akan firman Tuhan. Ya, seperti tadi kata di khotbah ya, yang barusan kita dengarkan, yang mana apa tadi istilahnya, yang mana yang kita beri makan lebih banyak, nah itu yang akan menguasai kita. Ya. Jadi kalau kita memberi makan roh kita dengan firman Tuhan, nah dialah yang akan menguasai kehidupan kita. Oh ya, ada pengumuman untuk gathering online-nya, maaf, diundur menjadi 2 minggu lagi, tanggal 3 minggu lagi menjadi 15 Agustus, karena satu dan lain hal.
karena kami dari panitia operasionalnya juga ada beberapa hal yang perlu dikonsolidasikan ya. Nanti akan kita umumkan deh kepada para grup leader. Terakhir, ini sampai akhir bulan ini ya, sampai akhir bulan Juli kita masih memberikan kesempatan kepada seluruh rekan-rekan sekalian, terutama yang masih muda ya, yang Gen Y sama Gen Z, untuk bergabung bersama kami di kepengurusan nasional sebagai ini nih, worship leader, pemusik, multimedia, fotografi, pendoa, dan lain-lain. Bisa di scan QR code-nya di sini ataupun di link yang ada di layar. Segera aja ya, daftarkan. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama supaya nama Tuhan dimuliakan di Telkom Group. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Amin. Sharon. Terima kasih Pak Jeffrey. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang dibawakan oleh Ibu Dade. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati, kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu yang kami terima siang hari ini. Kami berdoa buat pelayan firman-Mu, Pastor Dieter Nicholas. Tuhan berkati pelayanannya dan keluarganya. Kami juga berdoa untuk perusahaan kami, Telkom Group. Tuhan berkati perusahaan ini agar Telkom Group selalu memberikan kontribusi terbaik bagi negeri ini. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang bekerja di perusahaan ini. Berkati manajemen, jajaran BOD, senior leaders, dan seluruh karyawan, baik di pusat maupun di daerah. Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Kami juga berdoa untuk pemimpin negeri ini, dari pemerintah pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat, akal budi, dan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk pembinaan rohani Kristiani di Telkom Group. Kami mohon Tuhan campur tangan dalam setiap program, baik yang sudah berjalan maupun yang sedang direncanakan, agar lewat program yang ada semakin banyak yang diberkati, tidak hanya di lingkungan Telkom Group, tapi juga di luar lingkungan Telkom Group. Kami juga berdoa untuk para pengurus agar Tuhan berikan hati yang melayani dan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan kembali ke tempat kerja kami masing-masing. Kami yakin dan percaya pada saat kami meninggalkan tempat ini, kami tidak sama dengan pada saat kami datang, karena kami sudah diberkati lewat ibadah siang hari ini. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Mbak Dade, Tuhan berkati. Saya mau undang Bapak Ibu untuk berdiri sebelum kita pulang. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu Kemurahan Tuhan. Sampai hari ini
bagiku. Saya persilahkan Pastor Deta untuk membawakan kita dalam berkat. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Siapkan hatimu terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia akan menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati sama Tuhan. Biar apa yang kau kerjakan Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan sekedar kuat dan gagahmu, bukan sekedar kecerdasanmu. Tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, Tuhan memberkati. God bless you. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, ibadah di siang ini sudah selesai. Dipersilakan duduk kembali. Sebelum pulang mungkin kita bisa foto bersama ya. Terima kasih juga untuk Pastor Dieter. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam setiap pelayanan dan kehidupan. Dalam berkeluarga juga Tuhan berkati. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara-saudara, rekan-rekan sekalian sudah datang. Meluangkan waktu yang sibuk untuk mendengarkan firman Tuhan dan bersekutu di tempat ini. Mungkin sebelum pulang kita bisa foto bersama ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join online. Tuhan berkati kita semua.